Ketemu lagi dengan saya, Bu. Saya Heridan Nursam, pendamping PKH Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Pulau Linda. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak Bu atas kehadiran ibu-ibu sekalian peserta atau KPN PKH. Kembali kita memulai modul yang telah selesaikan bulan yang lalu. Masih ingat Bu, bulan yang lalu kita sesi keberapa? Ya, jadi sekarang kita sudah masuk sesi ke-14. Jadi kemarin kita sudah menjelaskan Bu bagaimana pencegahan terhadap stunting. Yang lalu-lalu kita sudah belajar bagaimana mencegah agar bayi yang lahir itu tidak terkena stunting. Jadi hari ini Bu kita akan masuk pada modul 8 atau sesi ke-14 ini. Nah, jadi masih ingat ya, bulan lalu kita belajar tentang apa Bu? Nah, ini bagaimana menjaga lingkungan agar terhindar dari stunting. Bagaimana ibu di lingkungan keluarga itu harus ada jambang supaya terhindar dari kuman agar anak dalam keluarga itu tidak terkena stunting. Gimana Bu? Sudah taruh semua tadi Bu? Jadi saya juga minta maaf ini datang terlambat Bu, karena tadi kita habis sholat taruh ya. Jadi mungkin hari ini kami terlambat untuk adakan pertemuan. Jadi ibu-ibu perlu tahu bahwa hari ini kita akan membahas tentang seperti apa stunting itu. Dan ketika dalam sebuah keluarga atau misalnya nih, ya mudah-mudahan tidak ada ya Bu, anak-anak ibu ini tidak terkena stunting. Tapi ketika ibu-ibu melihat atau mendapati seorang bayi atau seorang anak yang dimana pada usianya itu tidak seperti anak-anak yang lain. Nah, misalnya pertumbuhan fisiknya dia agak lebih pendek, atau misalnya dalam usia sekian tahun di mana usia-usia yang lain itu sudah bisa berbicara, tapi anak yang satu ini kok tidak bisa berbicara. Nah, ini salah satu ciri-ciri stunting. Jadi penyakit stunting ini Bu ternyata bisa kita obati atau bisa kita cegah, nah, agar melahirkan anak yang tidak terkena stunting. Jadi sesi ke-14 ini Bu, kemarin sesi ke-13 itu kita belajar bagaimana lingkungan keluarga itu bersih, ada jambang, bagaimana ibu dan bapak bekerja sama untuk menjaga atau mendidik anak supaya terhindar dari stunting. Jadi kira-kira begini Bu, kalau misalnya ibu lihat ya, ada anak tuh yang stunting. Tahu stunting Bu ya? Masih tahu tentang stunting Bu? Ya, jadi stunting itu misalnya kalau bahasa daerahnya itu pendek. Ya, seusianya lah, tidak seperti sama anak-anak seusianya. Misalnya seharusnya dia sudah bicara, tetapi anak ini belum berbicara. Hari ini Bu, ketika ibu atau bapak mendapati anak yang seperti itu, kira-kira akses seperti apa? Kemana ibu-ibu harus mengakses tempat, atau misalnya ada tetangga ibu lah yang punya anak kena stunting. Jadi di sini Bu ada beberapa tempat yang dimana sebagai tempat akses ibu-ibu ketika di lingkungan sekitar ibu-ibu itu ada anak yang terkena stunting. Yang pertama itu Bu, ada yang bisa kita tempati akses itu adalah fasilitas kesehatan, misalnya puskesmas. Nah, jadi di puskesmas itu Bu, karena di sana kan banyak, ada dokter, ada perawat, apa segala macam. Di situ kita bisa melaporkan bahwa ini Bu, ada di lingkungan ini ada anak yang terkena stunting. Yang kedua itu biasa posyandu. Nah, makanya ibu-ibu, apalagi penerima PKH, itu wajib Bu ya, komitmen setiap bulannya ketika punya balita itu harus berposyandu.
ibu hamil harus ke posyandu tiap bulannya. Ada Peksos. Tahu Peksos, Bu? Pekerja sosial. Atau bisa langsung ke dinas sosial, Bu. Kalau memang mendapati di lingkungan itu ada anak yang terkena stunting. Bisa juga, Bu, ke e-warung. Tahu e-warung, Bu? Kenapa mesti misalnya kalau berjauhan ada e-warung? Jadi e-warung itu, Bu, di mana ibu-ibu apalagi yang menerima PKH ini, Bu, penerima BPNT itu bisa, karena di e-warung inilah bagaimana mengambil makanan atau sumber-sumber makanan yang bergizi sebagai asupan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Nah, jadi inilah tempat-tempat yang biasa, ya. Jangan ke dukun, Bu. Jangan ke bapak ini kok anak ini seperti ini. Jadi kita di daerah kita ini di Polali Mandar, apalagi ibu yang mau melahirkan itu kan ada kerjasama antara bidan dan dukun. Seharusnya ketika mau melahirkan itu, Bu, jadi ibu-ibu ini harus kalau misalnya lebih percaya sama dukun, ya setidaknya memanggil petugas kesehatan supaya pada saat proses melahirkannya itu bersih, Bu, ya. Jadi disitulah tempat-tempat yang bisa diakses, Bu, untuk melaporkan. Jadi kira-kira kalau misalnya tempat-tempat yang dimaksud ini jauh, Bu, kepada siapa kita harus melapor? Ibu-ibu harus tahu ini, kepada siapa kita harus melapor. Jadi salah satunya itu, Bu, seperti kami ini ada pendamping sosial. Kalau misalnya ibu mendapati, bisa melaporkan kepada kami bahwa di sana ada anaknya, misalnya anaknya ini terkena stunting, kok lain daripada yang lain, kok di usianya begini dia begini. Itu bisa dilaporkan. Ya, lanjut ibu-ibu sekalian. Tadi kita melihat bahwa ada tempat atau akses di mana kita harus mendatangi tempat-tempat pelayanan ketika mendapati anak yang terindikasi stunting. Jadi sekarang, Bu, tadi ada tempat. Sekarang kita melapor kepada siapa seharusnya kita, Bu, ketika mendapati anak-anak terkena stunting. Jadi satu, misalnya di sini ada pendamping sosial. Pendamping sosial ini yang kayak bang, ya kayak kita, Bu, pendamping PKH. Misalnya di desa kita ada pendamping PKH, tapi bukan wilayahnya, tidak apa-apa, Bu, melapor ke sana bahwa di sana itu ada anak yang terkena stunting. Yang kedua TKSK. Tahu TKSK, Bu? Tenaga Kerja Sosial Kesejahteraan. Ini kan TKSK ini yang biasanya mensuplai atau yang biasa sering datang di e-warung, itu TKSK. Ada Sakti Peksos atau Sakti Pekerja Sosial, ada BPNT, ada penyuluh sosial ataupun relawan sosial. Jadi inilah orang-orang yang semestinya ibu-ibu menempati untuk melapor ketika mendapati anak-anak yang kena stunting. Jadi di sesi ini, Bu, ada dua yang penting kita perlu tahu ketika melihat ada anak yang kena stunting. Yang pertama itu tempat atau akses di mana harus kita tempati. Yang kedua itu kepada siapa kita harus melapor. Ya. Jadi ibu-ibu harus paham stunting. Jadi itulah tadi, Bu. Ya, lagi-lagi saya tegaskan bahwa hanya ada dua yang perlu di sesi ini, tempat dan kepada siapa kita melapor. Paham, Bu? Ya, terima kasih banyak. Jadi cukup sekian mungkin, karena ini nanti bapak-bapak ini di rumah suaminya ibu-ibu marah nih, belum masak sahur ya. Jadi habis ini, Bu, terima kasih banyak atas pertemuan kita kali ini. Semoga anak-anak kita itu terhindar dari penyakit stunting. Bahkan ibu-ibu bisa menyampaikan kepada tetangga bahwa kalau ada mendapati begini, bisalah disampaikan. Ini kan ibu-ibu sudah tahu ada tempat yang ditempati untuk melapor. Jadi sekian dari saya, Bu. Paham? Ada pertanyaan, Bu? Ya, terima kasih banyak. Mungkin cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Bu.